Selamat pagi, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Jumat Agung, kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia merayakan, mengingat hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya dari dosa. Itu sebabnya hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 1-14, dan saya beri judul Kurban Kekal. Ya, sekali lagi saya memberi judulnya Kurban Kekal. Ya, karena di dalam bahasa Indonesia kita ada kata yang lain yaitu korban. Ya, tapi kalau kita pakai kata korban, takutnya orang salah mengerti, karena korban itu bisa jadi berarti victim. Ya, korban kecelakaan atau korban penipuan, korban pembunuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pakai kata korban di dalam bahasa Arab atau Yahudi, korban itu artinya sacrifice, ya, pengorbanan. Ya. Jadi itu sebabnya karena kita pakai bahasa Indonesia, saya pakai kata kurban supaya jangan sampai orang salah menangkap. Oke. Nah, kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Ibrani pasal 10 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, memohon pimpinan dan bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kami boleh memperingati Hari Raya Jumat Agung, hari di mana Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib. Dan dia mati karena kasih dan ketaatannya kepadamu, dan juga kasih-Nya bagi umat-Nya yang berdosa, ya Tuhan. Siapakah kami yang tidak layak mendapatkan anugerah dan pengasihan-Mu, tetapi hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja, kami boleh menerima karya penebusan
oleh Yesus Kristus. Dan tolong kami di hari ini ketika kami sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan sekali lagi akan makna arti penting dari pengorbanan Yesus Kristus ini. Supaya kami jangan hidup sembarangan, tapi kami boleh hidup untuk benar-benar mencerminkan, benar-benar membagikan, dan menghayati, memaknai pengorbanan Yesus Kristus tersebut. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap dari kami. Pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya ini menjadi saluran pemberitaan berkat firman Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan, saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita sama-sama merayakan hari Jumat Agung. Ya, dan kita bersyukur bahwa sekalipun di tengah-tengah situasi keadaan di mana kita tidak mungkin bertemu muka dengan muka, ya, khususnya di Singapura dengan adanya circuit breaker ini, tapi kita masih bisa bertemu secara online, secara virtual. Dan kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi dari Ibrani pasal 10. Jadi konsep kurban yang kita kenal, ya apalagi orang Indonesia, saya rasa tidak terlalu asing ya bagi kita. Kita mengenal konsep kurban ini ada di berbagai agama, terutama agama atau kepercayaan yang berakar dari satu orang bapa, yaitu Bapa Abraham. Ya, jadi agama-agama yang turun dari iman Abraham ini mengklaim menerima pewahyuan dari Allah. Ya, agama-agama tersebut adalah agama Yahudi, Yudaisme, agama kekristenan termasuk Katolik, dan juga agama Islam. Itu sebabnya di ketiga agama ini kita mengenal konsep kurban, walaupun mungkin praktisnya berbeda, maknanya mungkin juga sedikit berbeda. Ya. Nah, untuk itulah kita melihat bahwa konsep kurban ini sangat erat sekali dengan hidup manusia, apalagi hidup manusia yang berdosa. Ya. Jadi kita mulai dari sesi sebelumnya kita bicara tentang perjamuan Paskah. Ya, di situ saya membagikan bagaimana kita merayakan perjamuan kudus, yaitu sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam perjamuan Paskah itu orang Israel, orang Yahudi mengadakan pengorbanan seekor anak domba yang kurang lebih umur 1 tahun, yang masih mulus, tidak bercacat, tidak berpenyakit, tidak timpang, mulus sempurna, ya, untuk disembelih dan darahnya dicurahkan. Darahnya dicurahkan untuk apa? Di zaman ketika bangsa Israel masih di Mesir, mereka menggunakan darah anak domba itu untuk melumuri tiang pintu, ambang pintu. Supaya apa? Supaya dengan darah itu malaikat maut melewati mereka, meluputkan mereka dari maut. Sedangkan kemudian setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, darah itu dipakai untuk apa? Darah itu dipakai untuk menguduskan, ya, menebus dosa umat Allah. Setiap tahun imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus atau kemah yang tempat Maha Kudus untuk memercikkan darah anak domba itu untuk mengadakan penebusan, pendamaian antara umat Allah, yaitu umat Israel yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga bahwa konsep kurban ini bukan hanya dikerjakan sejak zaman Israel, sejak zaman Musa saja, ya, tapi sudah sejak zaman dulu kala. Dari sejak kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengadakan kurban, ya, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka membuat cawat dari daun, tapi Allah kemudian menyembelih seekor binatang, nggak disebut, tapi mereka kemudian diberikan pakaian dari kulit binatang. Ya, jadi dalam hal ini Allah harus menyembelih binatang untuk memberikan mereka pakaian dari kulit binatang ini.
Kemudian Habel, anak dari Adam dan Hawa ini, mempersembahkan anak sulung dari ternaknya. Ya, ketika dia dan saudaranya Kain itu dua-duanya memberikan persembahan kepada Allah, Habel persembahannya diperkenan oleh Allah. Pada waktu itu dia mempersembahkan anak sulung ternaknya. Ya. Kemudian juga zaman Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, mereka semua, ya, bapak-bapak leluhur iman kita ini, masing-masing mereka juga mempersembahkan kurban kepada Allah. Ya, memang tujuan dari kurban atau alasan pemberian kurban itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa jadi ucapan syukur kepada Allah, bisa jadi pemberian yang harum, dupa yang harum di hadapan Allah. Ya, karena ketika kurban itu dipotong kemudian dibakar, itu asapnya membumbung ke atas langit. Ya, itu seperti dupa atau sajian yang harum, persembahan yang harum bagi Allah. Dan juga yang terakhir, yang paling utama adalah kenapa ada kurban ini adalah untuk penebusan dosa, untuk pendamaian antara umat manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Kenapa? Karena di dalam konsep kurban ini terikat erat dengan konsep dosa. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa harus ada kurban yang diberikan. Darah yang tercurah untuk mengadakan penebusan dan pendamaian kepada Allah. Ya, jadi konsep kurban dan penebusan dosa itu adalah konsep yang sangat erat. Ya, itu sebabnya kemudian di kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan itu ditegaskan berkali-kali oleh Musa bagaimana bangsa Israel itu harus menjaga, ya, peringatan dan juga tradisi korban ini. Ya, sehari-hari imam juga harus mempersembahkan korban, ya, pagi dan sore. Kemudian sebagai satu bangsa juga mereka harus dikuduskan, ya, setiap tahun sekali, ya, yaitu di dalam perayaan Paskah. Nah, kemudian kita lihat di Ibrani pasal 10 ini yang baru saja kita baca, firman Tuhan di Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita ada satu kurban yang sempurna, kurban yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang sudah naik ke atas kayu salib. Ya. Di ayat 1 dikatakan bahwa konsep-konsep atau prinsip-prinsip kurban, tradisi kurban yang dipelihara di dalam hukum Taurat, di dalam Perjanjian Lama, itu hanyalah bayang-bayang, semu, ya, bukan yang hakikat. Dikatakan akan apa yang sejati. Jadi sistem kurban yang sejati, sistem kurban yang sempurna dan yang kekal selama-lamanya. Kenapa disebut bayang-bayang di sini? Pertama, dikatakan oleh kitab Ibrani, karena kurban yang lama, konsep kurban yang lama, ini adalah kurban yang sementara, tidak permanen. Ya. Itu sebabnya harus terus-menerus diulang-ulangi. Ya. Imam-imam harus mengadakan kurban pembersihan untuk diri mereka setiap hari dan juga untuk umatnya. Kemudian setahun sekali mereka mengadakan kurban penebusan dosa, kurban untuk pendamaian, ya, di mana imam besar akan mengambil darah anak domba yang setahun yang tidak bercacat itu, kemudian dia percikkan kepada tirai pembatas antara ruang kudus dan maha kudus. Dan di situ dia kemudian harus mempercikannya ke atas tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian itu, ya, dari tabut perjanjian. Untuk apa? Untuk mendamaikan umat Allah yang sudah dipanggil menjadi umat yang kudus, tetapi juga kita sadar kita juga masih terus bergumul dengan dosa, termasuk umat Israel juga, sehingga terus-menerus harus dilakukan. Kenapa? Karena kurban ini sifatnya sementara, tidak permanen. Ya, itu dikatakan di ayat 1-3. Kemudian Ibrani pasal 10 itu juga dikatakan bahwa kurban binatang ini adalah kurban bukan hanya sementara, tapi juga kurban yang tidak mungkin menghapuskan dosa manusia. Ya. Ini hanyalah simbolik, hanyalah bayang-bayang. Tidak sepadan, saudara-saudari sekalian, antara manusia yang berdosa dengan binatang
yang disembelih. Siapa manusia? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan sebagai representatif Allah di dunia ini. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling tinggi di dalam dunia ini. Tidak ada yang melebihi, lebih daripada binatang dan tumbuhan, lebih daripada apapun manusia, umat manusia. Jadi apakah hidup manusia itu sama, sepadan harganya, nilainya dengan darah binatang? Jauh berbeda, ya. Nggak mungkin kita hidup manusia ini ditebus dengan binatang atau darah binatang. Sekalipun darah binatang itu mahal, sekalipun darah binatang itu adalah yang sempurna, anak domba yang masih muda, tidak bercacat, yang sempurna, tetap tidak sebanding dengan harga hidup manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin. Ya. Itu sebabnya di ayat 5-10 kemudian Tuhan Yesus mengkutip dari perjanjian lama. Di ayat 5 dan ke-10, Kristus datang, dia katakan, untuk menggenapi kehendak Allah. Ya, di ayat ke-5, bagian pertama, kemudian juga di ayat ke-6 dan ayat ke-8, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa persembahan dan kurban Allah tidak kehendaki. Sebenarnya itu tidak berkenan sepenuhnya di hadapan Allah. Ini hanyalah bayang-bayang, sekali lagi. Tapi bukan itu yang Allah cari. Ya, yang Allah cari bukan darah binatang. Yang Allah cari adalah hati jiwa manusia, hidup manusia yang berkenan di hadapannya. Kemudian di ayat ke-5b, Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu untuk menjadi manusia. Untuk apa? Saya bacakan dari ayat ke-5. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi Allah mengutus anaknya, anak tunggal Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masuk ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia yang terbatas secara tubuh. Tapi di situ katakan Allah memberikan kepada anaknya ini tubuh untuk dipersembahkan. Tubuh yang layak, dan bukan cuma hanya layak, tubuh yang sempurna. Tidak bercacat, tidak berdosa. Itu adalah tubuh yang dipersiapkan untuk menjadi kurban, untuk penembusan dosa. Jadi Kristus memiliki tubuh manusia yang sejati, ya, yang bisa terluka, yang bisa mati. Ya. Bukan tubuh yang kebal, bukan tubuh yang tidak bisa mati. Ya. Tapi itu memang harus terjadi. Kenapa? Supaya dengan kurban dan persembahan dari anak Allah yang mati di atas kayu salib ini, itu menjadi kurban yang kekal untuk selama-lamanya, ya, di mana Allah memenuhi rencana dan kehendaknya di dalam keselamatan. Ya, ini adalah perjanjian yang baru di dalam Kristus. Ya, saya bacakan dari ayat ke-9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi perjanjian yang lama, yaitu di dalam hukum Taurat yang mengatur tentang kurban-kurban binatang yang dicurahkan darahnya, itu dihapus, diganti dengan yang baru, yang kedua, perjanjian yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang sudah mati bagi kita. Jadi Allah tidak lagi mengadakan perjanjian dengan darah binatang, dengan darah anak domba, sekalipun itu adalah anak domba yang mulus, yang tidak bercacat. Tetapi Allah sekarang mengadakan perjanjian dengan umatnya melalui darah Kristus yang kudus, yang sempurna, dan yang kekal. Ya, karena Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu adalah Allah yang sejati, Allah anak Allah yang hidup, yang maha tinggi. Jadi apa akibatnya, apa implikasinya bagi kita, saudara-saudari sekalian? Penebusan dosa manusia dan pendamaian itu hanya perlu satu kali untuk selama-lamanya. Karena yang mati di atas kayu salib itu adalah Allah yang sejati, domba, anak domba Allah yang sejati, yang kekal. Ya, sehingga hanya perlu sekali untuk selama-lamanya.
Ya, demikian dikatakan di Ibrani pasal ke-10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kemudian diulangi kembali ayat ke-18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Dengan Kristus yang naik ke atas kayu salib untuk mempersembahkan dirinya menjadi kurban penebusan dosa, maka tidak ada perlu lagi korban untuk penebusan dosa selama-lamanya. Ketika Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu naik ke atas kayu salib, anak Allah yang menjelma menjadi manusia itu, dia mati, disembelih, darahnya dicurahkan, juga tercabik-cabik, badannya dipecah-pecahkan. Ya, ini adalah pengganti dari domba Paskah yang selama ratusan tahun pada waktu itu dirayakan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Anak domba Paskah yang sejati itu adalah Yesus Kristus, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi menghukum umatnya yang berdosa, tetapi ada pengampunan di dalam darah Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Kristus itu adalah kurban yang sejati, kurban yang sempurna, kurban yang kekal. Kita tidak lagi merayakan perjamuan Paskah. Kenapa? Karena sudah digenapi. Jadi perjamuan Paskah di perjanjian lama itu kita tidak lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita melakukan perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk mengingat pengorbanan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, dan kita nanti hari Minggu akan merayakan Hari Raya Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas musuh-musuh terbesar manusia, termasuk juga kemenangan atas kuasa setan. Ya, ini yang perlu kita ingat di dalam perayaan Jumat Agung ini. Dan jangan lupa, sekali lagi, kita juga merayakan bukan hanya karya Kristus, tapi juga siapa dia. Ya, di ayat 11-14, siapa dia? Dia adalah imam besar Allah yang kekal. Ya. Ayat ke-11 selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Yesus Kristus adalah Raja dan juga Imam besar Allah yang telah diutus dan diurapi oleh Allah. Dia sudah menang atas kuasa dosa, maut, dan setan, dan sekarang dia hanya menanti saatnya tiba di mana semuanya akan ditundukkan. Ya, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan bagi umatnya. Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama diingatkan siapa Kristus, imam besar kita. Dia datang ke dalam ruang Maha Kudus, ke dalam kemah tempat yang Maha Kudus itu dengan membawa darahnya sendiri sebagai darah penebusan dosa, darah pendamaian. Sehingga kita tidak perlu lagi mengulang-ulangi kurban-kurban binatang setiap tahun atau bahkan setiap hari. Dan lebih daripada itu, imam besar Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus itu juga menolong kita untuk datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa dengan tanpa harus ketakutan, juga tanpa keraguan-raguan. Itu kata firman Tuhan juga. Dari Ibrani pasal keempat, ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang telah
bukan hanya menggantikan kita, bukan hanya mempersembahkan darahnya demi kita, tetapi juga Dia yang menjadi mediator antara kita kepada Allah. Sehingga kita bisa datang kepada Allah dengan leluasa di dalam nama Kristus Yesus, bukan dengan sembarangan tentunya, tetapi dengan takut akan Tuhan, ya, bukan dengan hati yang sembrono, tetapi dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan karena keberdosaan kita. Jadi, apa implikasinya bagi hidup kita, saudara-saudari sekalian? Tadi dikatakan ayat yang ke-14 bahwa oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi ingat bahwa kita hanya dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Barang siapa ingin berdamai dengan Allah, barang siapa ingin mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal dengan Allah, harus datang kepada Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Jadi beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepadanya, terima karya dan pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita bisa menjadi bagian dari umat Allah yang kudus. Yang kedua adalah kita juga disempurnakan di dalam Kristus. Kita disempurnakan bukan karena pekerjaan kita, prestasi kita, amal baik kita, kebaikan kita, tapi kita hanya disempurnakan oleh karya Kristus, oleh karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan juga kemenangannya dari dosa ketika Ia bangkit dari kematian. Hanya karena karya dan pengorbanan Yesus Kristus, hidup kita disempurnakan. Jadi jangan cari kesempurnaan dari dunia ini, jangan cari kesempurnaan dari diri sendiri, jangan cari kesempurnaan dari siapapun. Kesempurnaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, kalau kita benar-benar menerima karya dan pengorbanan Kristus Yesus, maka kita harus memuji dan menghormatinya senantiasa, menyembah dan menghormatinya senantiasa. Kita ditebus dari hidup kita yang lama, bukan supaya kita bisa hidup sembrono, bukan supaya kita bisa hidup semau gue sendiri, tetapi kita ditebus untuk masuk ke dalam hidup yang baru, yang kudus di dalam Kristus. Memang di dunia ini kita belum sempurna, memang di dunia ini kita masih bergumul dengan dosa, tetapi ingat bahwa Kristus telah memanggil kita menjadi umatnya yang kudus. Maka hiduplah kudus, berusahalah hidup kudus, supaya nama Kristus dimuliakan, dihormati. Kiranya di hari Jumat Agung ini kita sekali lagi diingatkan tentang makna akan kurban Kristus, kurban yang sejati, kurban yang kekal. Tuhan memberkati.